Saya bebas. Bebas. Bilang A, semua bilang A. Yang menerus nawung. Bersama saya, Mbak. Bualu, Kabupaten Badung. Jadi disinilah nanti adik-adik bisa melihat salah satu pantai kita yang terkenal dengan keindahannya. Ya, nah di samping itu juga adik-adik bisa melihat bagaimana aktivitas para wisatawan yang sedang berwisata ke kawasan Pantai Melasti. Nah setelah itu baru kita akan menuju ke Pantai Pandawa. Nah seperti itu ya. Di Pantai Melasti dengan Pantai Pandawa ini sebenarnya satu garis pantai dia, ya. Jadi di bersebelahan, ya. Nah, dan di samping itu juga kita juga akan sorenya kita juga akan mengunjungi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Badung, yaitu Garuda Wisnu Kencana. Tapi sebelum kita melewati jalur tersebut, kita juga akan melihat bagaimana keindahan jalan tol Bali Mandara. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah keindahan-keindahan alam yang dengan adanya salah satu makam keramat yang kita miliki yang dikenal dengan makam keramat Raden Ayu Sindikudija. Jadi beliau adalah seorang putri kerajaan Pogicudan. Tapi karena beliau dipersunting oleh pangeran dari Madura, jadi otomatis sesuai dengan tradisi kita di Bali, jadi wanita Bali harus mengikuti apa yang merupakan menjadi keyakinan suami kita. Nah begitu juga dengan Gusti Ayu Rai ya. Jadi sebelum bergelar Raden Ayu Sindikudija, jadi beliau pada masa gadisnya itu bernama Gusti Ayu Rai.
Ya, jadi itu terjadi sekitar ke-11 ya. Jadi bagaimana di kerajaan Pemecutan yaitu Gusti Agung Pemecutan. Jadi beliau memiliki seorang putri yang sangat cantik ya. Nah, yang dikenal dengan nama Gusti Ayurai. Tapi suatu ketika putrinya ini mengalami sakit ya, sakit parah ya. Jadi sudah beberapa tabib itu mengobati sang putri tak sembuh-sembuh. Nah, karena kehilangan kesabaran, ini apa sih sakitnya kok tak sembuh-sembuh gitu. Jadi di sana ayahanda beliau itu Raja Pemecutan membuat sebuah sayembara. Jadi barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya, kalau dia perempuan itu akan disandingkan menjadi saudara kandung sang putri. Tapi kalau dia laki-laki akan disandingkan sebagai suami. Nah, ini dia pangkal ceritanya. Seperti itu ya. Jadi disinilah karena beberapa pangeran-pangeran dan tabib-tabib di Bali sudah berusaha mengobati dia, tapi tak sembuh-sembuh. Jadi akhirnya karena sudah habis gininya akalnya ya. Jadi ternyata sayembara ini kedengaran sampai di kerajaan Solo ya. Jadi pangeran disuruh pun memberikan titah kepada patihnya. Lurus sorry lurus ya, berusaha mengobati sang Gusti Ayu Rai. Ternyata bisa Gusti Ayu Rai ini sembuh. Nah, sesuai dengan sayembara raja ya. Jadi sabda Pandita Ratu. Jadi mau tidak mau ya harus menepati kan. Nah, disinilah akhirnya Gusti Ayu Rai sesuai dengan sayembara tersebut disunting oleh pangeran dari Madura tersebut ya, Mahapati Kerajaan Solo. Nah, ini sudah mulai macet ya, karena sudah mendekati kawasan daerah itu yang merupakan sebagai barometer pariwisata kita di Bali ya. Nah, seperti itu. Itu disinilah ya bagaimana sesuai dengan tradisi kita. Jadi Gusti Ayu Rai pun diboyong dipersunting oleh Pangeran Madura. Nah, jadi di sanalah beliau akhirnya mualaf bina agama ya, keyakinan. Seperti itu. Jadi di sanalah di Madura beliau mendapat gelar Raden Ayu Siti Kodirah. Seperti itu. Jadi bergelar Raden Ayu Siti Kodirah ya. Nah, di sanalah akhirnya beliau belajar ya keyakinan Islam yang agung. Ya, sehingga setelah beberapa tahun ya berada di Madura, jadi di sini timbul kerinduan Gusti Ayu Rai ya untuk beranjak sana, nengok saudara, silaturahmi lah ceritanya, saudara-saudara beliau yang ada di Bali ya. Nah, pada saat beliau beranjak sana ke Bali, jadi beliau mendapat restu dari suaminya. Nah, jadi disinilah beliau diiringi oleh 30 punggawa atau prajurit dan 30 orang dayang-dayang untuk melayani segala macam kebutuhan sang putri. Nah, secara kebetulan di Bali pun yaitu di kerajaan Pemecutan ini sedang dilaksanakan kegiatan meligil, yaitu penghormatan terakhir kepada roh leluhur kita setelah adanya kremasi yang diambil untuk disetanahkan di tempat ibadah kita yang dikenal dengan sanggah atau meraja. Dia. Jadi disinilah akhirnya beberapa hari ya sampai 1 bulan. Nah, di sini karena budaya kita beda, keyakinan kita juga beda, ya. Nah, begitu juga masyarakat Bali belum paham tentang tata cara sholat. Nah, seperti itu ya. Nah, pada kegiatan sholat maghrib sandiakan, itu peralihan dari siang ke malam. Nah, jadi di sini kalau orang Bali itu dikenal sebagai waktu yang sangat disakralkan, sehingga kalau anak-anak kecil itu tidak boleh keluar rumah ya, sama ya. Jadi pas
umpamanya jam 12 ya. Nah itu kita tidak boleh keluar, jangan keluar, nanti diculik sama apa namanya itu bebek bebel. Oh di Bali nggak gitu, kalau di Bali lepedi namanya, lepedi. ada oh lepedi, memedi. Nah ini ada nih, ini penyambutan roh leluhur kita yang salah pahaman. Kebetulan pada saat Raden Ayu Siti Khadijah sholat, ya gerakan terakhir mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya sujud sambil sujud dulu. Apa namanya? Ruku. Oh sujud. Oh gerakan terakhir waktu selesai sholat. Nah seperti itu. Nah ini dilihat oleh prajurit, ya. Nah Allahu Akbar itu didengar oleh prajuritnya, mengkeber terbang, mengkeber ya kan, Allahu Akbar kan gitu ya, sambil sujud kan. Nah itu dikenal dengan didengar oleh prajuritnya itu mengkeber terbang karena prajuritnya nggak paham ya. Nah dilaporkanlah kepada raja bahwa sang putri Raden Ayu Siti Khadijah ini melaksanakan ritual ilmu hitam. Tuh ceritanya. Karena kesalahpahaman, kan nggak ngerti. Nah, seperti itu. Tanpa bertanya terlebih dahulu karena sang raja sibuk ya melaksanakan kayak hajatan tadi itu. Ini lebih besar sebutnya. Ya, seperti itu. Jadi disinilah akhirnya terjadi kesalahpahaman karena raja marah, jadi disuruhlah membunuh sang putri. Nah, jadi diutuslah patihnya ini, ya, untuk mengantarkan sang putri ke Setra Batu, ya. Nah ini kiri ya. Ada bule. Ya, nah ini dia tari pendeknya, Dedek bisa lihat di sebelah kanan. Video. Aduh, kan senyumnya manis. Ya, nah ini ikonnya sepasang angsa yang sedang memadu kasih. Nah, jadi karena lehernya panjang, jadi ini dia. Ya, nah ini dia Pantai Melasti. Ya, yang terletak di Desa Ugasan, Kecamatan Pecatun, Kabupaten Badung Selatan. Bisa jadi saksikan. Ini airnya lagi agak surut sih, ya, sehingga kelihatan rumput lautnya. Ya, nanti juga adik-adik bisa melihat kapal Titanic yang sedang terdampar di sini. Iya, benar. Ya. Nah di sini mungkin kita wisatanya itu 1 jam, tapi kita dengar informasi dari Putra Suara ya nak ya. Jadi kalau rombongan kita SMK Muhammadiyah Belik ya ke Malang, itu kembali ke bis ya, kan langsung ke bis ya nak ya. Karena wisata kita ini agak lengkap sedikit. Nah kalau di sebelah kiri silakan sayang. Ini direkam videonya di bebek-bebeknya. Angsanya sedang gini ya, membantu kasih ya. Dan pantainya juga itu kelihatan di sebelah kiri kita. Sangat indah sekali kan. Nah itu dia kapal Titanicnya tuh, sedang terdampar dia tuh. Yang terbuat dari kayu. Oke, karena kita sudah sampai. Seperti biasa dimanapun kita berkunjung, tolong perhatikan barang-barang penting seperti HP, dompet, kamera. Ya, jangan ditinggal di bis. Dulu 1, 2. Itu. Ya. Hah? Siap ya? 1, 2, 3. Siapa kita? Di mana kita? SMK Muhammadiyah Belik. Kampus Biru. Tepuk tangan. Ya foto KTP dulu.
Kabupaten Dumuk. Jadi kalau ke sebelah timur lagi, oh iya, oh apanya dicas? Kaget lah. Ambil. Ayo kita mulai ya. HP-nya diaktifkan. Yang gini, apa namanya, merekam bagaimana keindahan pantai Pandawa. Lewat kanan Pak, nanti dibuka itu. Kalau lewat di tengah nggak bisa. Perbukitan yang dulunya sebagai akses utama menuju ke pantainya, ya. Tapi kalau sekarang perbukitan tersebut sudah dibelah menjadi dua sebagai akses utama para wisatawan yang ingin menikmati bagaimana indahnya pantai Pandawa yang mereka miliki. Nah, silakan diambilkan videonya, ya. Kalau dulu di tepi kanan kiri ini jadi satu dia, ya. Yang ini maunya dibangun sebagai akomodasi pariwisata seperti hotel, restoran, ya, mall seperti itu. Tapi karena pandemi kemarin, jadi terhambat pembangunan. Ya mudah-mudahan tahun depan itu bisa dimulai, ya. Biar investornya yang dulu tidak bisa melanjutkan pembangunan itu bisa melanjutkan lagi. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di Pantai Pandawa, ya. Misterius banget sih, ya. Nanti kalau ada mau foto di sini itu naik satu nggak bisa, kalau bis tidak bisa gini parkir soalnya di sini, ya. Nah itu dia tuh pantainya, kebetulan airnya lagi pasang tuh, bagus sekali, ya. Nah kalau di sebelah kiri mungkin bisa video patung-patungnya dulu. Nanti kalau kita balik arah baru bisa video pantai. Ini pantai patung-patung penongkohan Panca Pandawa, ya. Jadi patung pertama itu Ibu Putih, kedua Ibu Sira dengan Mawangsa, ketiga itu Bima, keempat Nona Pulang. Nah ini Dewa Rucini Bima, ya, yang memiliki kekuatan bisa hidup di dua alam, laut dan darat. Nah, coba makan kita di sini Pak, ya. Di kecak pertama ada. Jadi di sini dia di bawah. Kita bawa ke lagi nang kono. Disuruh jalan nanti, ya, perjalanan ya kurang lebih 100 meter lah dari parkiran. Nah setelah di depan Tirta Amerta, jadi di sana ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ukurannya lebih kecil, ya, dan ada air mancurnya juga. Nah di sana kita foto bersama ini. Nah setelah itu baru masuk menuju ke Plaza Wisnu, di mana patung performan Dewa Wisnu dan di mana muncul sumber mata air sucinya. Nah, jadi adik-adik mungkin kalau yang setelah itu bergeser ke belakang daripada patung atau Plaza Wisnu, itu di mana terdapat kepala burung Garudanya. Nah ini dia biasanya lotus pun ini. Siap, jangan lama-lama di sini biar tidak terjadi kemacetan ke negara kita. Ayo, bangun, yang di belakang, halo.
Dan di belakang, ayo bangun nak. Kita sudah sampai nih. Loh, ngapain bentar lagi? Ibu di belakang. Jadi ada dua objek patung Garuda Wisnu Kencana. Oke, kita sudah sampai. Siap-siap. Apa kita? Di mana kita? SMK Muhammadiyah Beling. Kampus biru. Kita SMK Muhammadiyah Beling. Di mana kita? Kampus biru. Kesir yang mau yang lalat tersari di kandang lom kadarat teman luput temami dulaku pada lau ia terluput tetulah apa nuang wimu tujuan yang lakonak kerikanan maha parada cari nolodana wati parawa nolodana ada kalan kesir sangkar udah mereka di kanan kita mertegun di kanan suar dulu. Ontian kumat di kanan mertegun. Tidak. Wayuang kas limbang terangkan wangi kang surya. Oh, panuh sapun jangan di kanan asal dasar. Bawen ini sini begawan keras dengan demi yang mulia sedek menikah. Sinari tak keremang. Oriwan dari kanang kesiar nawa nurudanan wan. Tempuhan dirawatan kani kanang raksasa lawan di kanang asura. Dewasa bersama oleh kanang tirta. Awal kisah Garuda Wisnu Kencana berawal dari pencarian Tirta Amarta oleh para dewa dan para raksasa. Air kehidupan itu adalah Tirta Amarta. Siapapun juga yang dapat memiliki Tirta Amarta itu dan meminumnya, hidupnya akan kekal dan abadi sepanjang zaman. Jalan kota
menyebarkan luasnya samudra yang bergejolak akibat diaduk oleh para dewa dan juga para raksasa menggunakan gunung Mandala ini untuk mencari air suci kehidupan amarta, yakni Tirta Amarta. Kemudian dari dasar laut meloncatlah ke darat. Seekor kuda putih yang sangat cantik bernama Oncer Serawa. Oncer Serawa meloncat dari dasar laut ke daratan. Setibanya di daratan, kuda Oncer Serawa dengan sangat lincahnya berputar ke kiri dan ke kanan, maju mundur, sangat lihai Oncer Serawa berjingkrak-jingkrak. The story began with the white horse come out from the sea. It was held Oncer Serawa. That horse was very beautiful. Kemudian datanglah sang naga yang adalah putra dari Dewi Katu. Ia diutus oleh ibunya untuk mengambil kuda Oncer Serawa. Yoyo Prabdo Sira putra Nira Sira Dewi Katu kaya mangga. Dragon Cow, he was the son of Dewi Katu. Sang naga yang diutus untuk menyemburkan bisa apinya ke tubuh dari kuda Oncer Serawa agar sang ibu menang dalam pertarungan mempertaruhkan menebak warna ekor dari kuda Oncer Serawa. Ya, dengan sangat teganya sang naga membakar tubuh kuda Oncer Serawa dengan api bisa yang menyebabkan ekor dari kuda Oncer Serawa menjadi terbakar dan berubah menjadi berwarna hitam, menyebabkan Dewi Winata kalah dalam pertaruhan menebak warna ekor dari kuda Oncer Serawa, hingga dirinya pun harus dihukum, diperbudak oleh sang madu yakni Dewi Katu dan beribu ekor naga. Cinarika kena mari bertani kandang peseraman nila sila begawan kasih apa. Ohana nila sila Dewi Winata saat kalah nila menangis. Diceritakan keberadaan Dewi Winata di peseraman begawan kasih apa dalam keadaan yang sangat bersedih. Hari Wijaya sudah diakui nanti ada tanah. Sudah diakui ada kaya wakas. Dan diperdaya oleh para naga dan juga madunya sendiri yakni Dewi Katu. Menjadi perasaan yang dirasakan. Menangis
alam kesedihannya yang teramat sangat. Bila Sangga Ruda Putra Winata bersambut rasa ketanian langit. Waduh, somang kali ada segera kumadara sila Sangga Ruda. Ingani kayana. Wahai ibuku tercinta di Ahmina, ada apa gerangan yang ibu memanggil anakmu ini Sangga Ruda? Katakanlah kepadaku, wahai ibu tercinta. Udah. Kesal melihat ibunya diperbudak oleh para naga, Sangga Ruda pun melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan ketamanan Begawan Kasyapa. Sangga Ruda pun melepaskan belenggu para naga yang mengikat ibunya. Iya. Menang-menang narik ayam ibu mulai itu bujuk ribut dari kandang suar gelap. Berangkat melesat ke angkasa raya mencari surga loka agar mendapatkan berita mereka yang diinginkan oleh para naga sebagai syarat membebaskan dia Winata dari penjara. Now the storyteller goes, Garuda looking for the whole world. Mau ke Cina Rita kena riwan tadi kanang. Hari Wijaya, watakani kanang Wijaya dari perasa. Di saat para bidadari bersenang-senang menata ke taman bunga-bunga yang ada di taman surga. Di saat yang bersamaan perjalanan Sangga Ruda nampaknya telah sampai di surga loka. Waduh, Sira Sangga Ruda diwentar di kandang suara loka. Ontion modar Sira Sangga Ruda. Udah. Watakani kanang Wijaya dari Apsari Prasama. Wahai para bidadari, perkenalkan, aku adalah Sangga Ruda. Tujuan kedatanganku kemari untuk mencari tirta amerta demi membebaskan ibuku dia Winata dari perbudakan. Apakah kalian mengetahui di mana keberadaan tirta amerta itu? Udah, Sangga Ruda. Wahai kamu Sangga Ruda, aku benar-benar tidak mengetahui di mana keberadaan tirta amerta itu. Aku hanyalah seorang bidadari. Aku tidak mengetahui di mana para dewata meletakkan tirta itu. Berani sumpah, maafkanlah aku wahai Sangga Ruda. Nampaknya kau tidak ingin mengatakan di mana keberadaan tirta amerta itu. Ya, terimalah kemarahanku. Keduduk! Ori Kurodanil Sira Sangga Ruda. Sangga Ruda pun menerjang keberadaan para bidadari, yang menyebabkan para bidadari harus lari tunggang langgang menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak mendapatkan petunjuk akan keberadaan tirta amerta tidak serta-merta membuat Sangga Ruda menyerah. Ia tetap mencari tirta itu sampai ke neraka loka. Ini adalah sudut bakti seorang anak kepada orang tua. Ini adalah simbolisasi pembebasan dari Sangga Ruda kepada ibunya Dewi Winata. Dari Dewa Yamanipati, mereka adalah bawahan dari Sang Suratma. Mereka memiliki tugas menjaga keamanan dan kenyamanan dari neraka loka. Ayo nunaning paliatna yayi. Ayo saudaraku, kita menari bersama.
Mana suaranya? Gembira Lokal Zoo Jogja. Selanjutnya SMA 1 Player Gunung Kidul. Banyak bidadari tanpa sayap. Mana suaranya? SMK Farmasi Semarang. Selanjutnya SMP Negeri 7 Salatiga. SMK Kesehatan Purworejo. Hai. SMP 3 Mojolabar Sukoharjo. Jakarta. Aduh, cantik. Negeri 4 Mataram. Caranya SMP Negeri 4 Waru Sidoarjo. Sukanya Mat 3 Jateng. SMK Muhammadiyah Delik Pemalang. Suaranya keluar gurus sudah kalau becok tadi. Tuanku, duit tuanku. Ada apa kamu memanggil nama sang Suratmo Cikrawala? Coba kita lihat Cikrawala. Siapa yang merusak taman yang mau dilopo? Ini. Terus, perkara yang mau dipati oleh tanah nawan. Ayo Melayu, kalau ganda Garuda tanpa diwakili pecah kita mati kau Garuda. Lihatlah kesaktian dari Dewa Yamanipati. Di saat yang bersamaan Batara Wisnu pun datang dan menyaksikan pertempuran sang Garuda melawan Batara Yamanipati dari jauh. Waduh, sama karena modal sila sang Garuda. Waduh, imani ke Batara Yamanipati. Wahai Batara Yaman, aku adalah sang Garuda. Aku kemari hanya mencari Tirta Amarta. Serahkan Tirta Amarta itu kepadaku. Wah, berani sekali kau kesini mencari Tirta Amarta itu. Jikalau kau kesatria, langkahi dulu mayat dari Dewa Yamanipati. Ya, keluarkan kesaktianmu Dewa Yama. Lawanlah aku sang Garuda. Garuda, mati kau sekarang. Alam semesta bergetar, seakan ketakutan menyaksikan dua kekuatan yang saling beradu antara sang Garuda menghadapi Batara Yamanipati. Sudah mendengarnya. Garuda ku satu laga kalaga. Aduh, sama kan modal sih yang Wisnu udah. Sang Garuda kita. Wahai putraku sang Garuda, aku Batara Wisnu bertanya kepadamu, apa sebenarnya tujuanmu menghancurkan Yaman di Loka? Katakanlah kepadaku.
Waduh, gimana kaya? Wahai tuanku Betara Wisnu, maafkanlah kelancangan dari hambamu ini. Aku datang kemari tidak untuk bertempur melawan para dewata. Aku hanya mencari tirta amarta tuanku untuk membebaskan ibuku Dyahwinata dari perbudakan. Maafkanlah kelancangan. Om Sandi 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 Om.